Ambilnya Linda dari kelas berapa ini? Kebetulan saya kelas 8. Oh, kelas 8. Kelas 8 apa? 8B. 8B. Dari kelasnya? Dari kelasnya Gumul. Gumul, ya. Gumul itu yang guru bahasa Indonesia itu ya? Iya Bu, benar. Iya, guru bahasa Indonesia. Linda rumahnya di mana? Rumah saya di Solo Bu. Di Solo? Iya. Kalau di sini tuh, di sini maksudnya tuh di sininya. Oh di sini timnya Ngekos ya? SMP ngekos. iya Bu. Di sini ada saudara. Ada sih Bu di Selawi. Bisa lagi. Kamu nggak tinggal Selawi aja? Soalnya kan ke SMP 7 sama Selawi kan jauh ya Bu. Oh, jadi mungkin Iya. ngekosnya di mana? Bekasnya di ini dekat sekolah Bu. Dekat sekolah. Kok bisa sekolah di Tegal? Iya Bu. Soalnya ini ada kenalan gitu ya. Saya kenalan. Enggak sih Bu. Sebenarnya saya ini dulu pengen mandiri aja Bu. Kalau dia udah biasa merantau. Ya sebenarnya pakai SMP itu ini ya Bu ya. Masih kecil ya. Iya, awalnya iya. Ya pengen aja latihan Bu. Soalnya SMA saya juga pengen Jauh. juga ya. Oh, kayak belajar mandiri ya? Ya. Jangan-jangan memang kuliahnya juga jauh. Iya Bu, pengennya gitu Bu. Mau kuliah di mana? Itu lebih rencana ya, Mungkin nggak jauh dari tempat tinggal saya ya Bu ya. Kan itu Kok nggak jauh? maksudnya aku Jogja, apa yang itu Jogja Bu. Ya tapi tetap keluar kota gitu ya. Tapi kalau ibu tuh bingungnya di Solo kan banyak SMP, kenapa di Tegal? Ya itu Bu, saya Iya. makan aja sama Aja. biar ini bisa main. Bisa main? Kok suka main? Iya. Kalau orang tua dua-duanya di Solo. Orang tuanya di Semarang Bu. Orang tuanya di Semarang, di Solo siapa aja dia? Kakek nenek saya. Oh, berarti asalnya lo dari Solo. Orang tua di Semarang kerja. Iya. Oh, dua-duanya kerja. Iya Bu. Dinda anak berapa? Anak terakhir Bu. Anak terakhir ada berapa bersaudara? 2 Dua. Kakaknya sekarang sekolah atau kerja atau bagaimana? kuliah Bu. Oh, kuliah. Kuliah di mana? Kuliah di Semarang. Kuliah di mana? Mana? Enggak, Win semua ya. Oh. Kakaknya perempuan. Oke. Berarti ini kan kamu liburan sekolah nih kan kemarin liburan ada semesteran. Kamu pulang ke Solo atau ke Semarang sebenarnya? Pengennya Bu. Kan kalau di Semarang itu saya temennya sedikit ya. Jadi kalau di Solo itu temennya banyak. Jadi saya nanti rencananya mau pulang ke Semarang dulu. Terus nanti pulang Solo. Lalu aku sama temen-temenku udah rencana. Tapi bapaknya ikut ke Solo. Iya sama ibu ikut ke Solo juga. Enggak Bu, Enggak. aku langsung dulu gitu. Soalnya ayah ibuku sibuk banget tuh cari
dari kecil di Solo nggak pernah ada di Semarang. Sebelum sekolah sih. Sebelum sekolah, kalau waktu masih kecil banget berarti. Berarti sama keluarga yang di Selawi itu itu dekat ya? Iya, dekat. Dekat. Kakaknya ayah saya. Oh kakaknya ya, adik. Iya, adik. Oh, iya, iya, iya. Nanti ada saudara-saudara juga ya, yang sepupu-sepupu yang semuanya juga ada di sini. Oke, kemarin kan Linda udah bikin janjian sama ibu ya, buat hari ini mau ke ruang konseling. Ya, ya, berarti ada yang sedang Linda hadapi. Ya, betul. Oke, sebelum kita mulai konseling, ibu izin perkenalkan diri dulu. Tadi kan Linda sudah perkenalan ya. Barangkali emang karena ibu megangnya itu kan kelas 8, megangnya kelas 7, jadi kita belum pernah ketemu di kelas, ya kan? Mungkin tahu lama kan, tapi belum pernah kenalan, ya kan? Ya, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Aulia Gina, Ibu dipanggilnya Gina, ya? Ya. Sebelumnya udah pernah ikut konseling belum? Belum sih. Belum. Berarti pertama kalinya. Yang Linda tahu tentang konseling itu apa? Kayak curhat itu enggak sih, Bu? Curhat. Oh, iya. Tapi curhatnya itu gimana sih? Kalau gambaran Linda terhadap konseling ini? Mungkin curhatnya itu kayak kita sama temen gitu ya, Bu. Curhat sama kayak sama teman itu. Terus bedanya apa dong kalau kamu kesini? Mungkin kalau temen kadang ada yang dengerin, ada yang enggak. Udah ada nasib ya? Yang ngasih, terus ada yang enggak ngasih solusi. Oh, berarti Linda pengen ada solusinya. Ya. Untuk berarti termasuk Linda baru dengar juga asas konseling ya? Iya, Bu. Baru dengar, tapi belum ngerti juga ya? Belum pernah. Belum pernah. Oke, Ibu jelasin dulu ya terkait asas konseling itu, terapi konseling individu. Sebenarnya asas konseling itu banyak. Asas itu fondasi ya, fondasi yang konseling atau dasar konseling individu. Yang pertama itu ada yang namanya itu asas kemandirian, di mana di sini itu Linda itu belajar, Linda itu mengusahakan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dibantu sama ibu, tapi maksudnya secara mandiri mencari solusi. Terus yang kedua itu ada asas keterbukaan, di mana Linda udah kesini, Linda tadi bilang pengen dapat solusi, berarti Linda harus terbuka seperti itu. Terus asas yang ketiga itu ada kesukarela, ya. Linda kesini sukarela kan? Nggak ada yang maksa kan? Nggak ada. Ada. Oke. Terus yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Karena di sini Linda harus terbuka, Linda juga menyelesaikan masalahnya, maka semua cerita yang Linda ceritakan nanti selama perjalanan konseling akan ibu rahasiakan seperti itu ya. Jadi rahasia ya, jadi sifatnya rahasia berarti Linda harus terbuka, terbuka mungkin. Oke, Bu ya, ibu mau tanya, gimana perasaan kamu pertama kali tinggal di Tegal? Sedikit kaget ya, Bu ya. Kaget? Kenapa? Soalnya kan kalau di Solo itu kan nggak terlalu panas sih, Bu ya. Nah di sini tuh panas, Bu. Terus Linda itu berpikir aku mungkin dekat pantai ya gitu. Kalau di Solo kan banyak sawah-sawah ya, Bu. Terutama kan tempat tinggal saya kan di perbatasan kayak di desa gitu. Gitu. Berarti perbedaannya di cuaca ya, kagetnya di cuacanya. Oke. Kalau misalnya terhadap hubungan sosial, karena kan ya, biasanya kalau apalagi Linda kan pertama kali merantau nih, biasanya ketemu orang baru, itu kan harus adaptasi nih. Gimana sih perasaannya? Coba kamu tuh kayak merasa ternyata gini ya gitu. Ternyata aku harus menyesuaikan sama orang tuh kayak segininya ya gitu ya. Aku tiba-tiba merasa minder atau ada merasa malu kayak gitu nggak? Iya, Bu, ada. Gimana tuh? Bisa diceritain nggak? Kan Gimana? kan awal di sini kan maksudnya
sebelum kesini kan berpikir kalau di Solo kan teman-temannya emang udah kenal, kita udah kenal terus baik-baik. Kalau terus aku berpikir kalau di sini aku takut teman-temannya itu jahat bu. Kayak pikiran kayak gitu. Nggak tahu. Pokoknya saya itu selalu berpikir yang belum pasti gitu loh bu. Belum pasti tapi kamu berani untuk menantang. Soalnya ya coba dulu aja lah. Ada satu sisi takut, ada satu sisi kayak gitu bu. Pikirannya kayak gitu. Oke. Berarti berarti Linda itu di sini selain cuaca atau hubungan sosialnya, berarti Linda itu juga tipikal orang yang sebenarnya agak susah ya ketemu sama orang baru. Cuma pengen coba gitu. Terus awal-awal itu saya kan masuk sekolah gitu ya. Masuk sekolah ya emang pendiam sih bu. Pendiam. Pendiam. Soalnya ya emang belum kenal kan dulu ya. Pendiam. Terus ada satu teman lah, satu juga pendekatan. Terus ya udah bu, lama-lama ya udah ternyata yang aku pikirkan salah bu. Ternyata ya udah aja. Malah sekarang Oke. Untuk perasaan Linda ini kayak gimana? kita nih bu, saya kayak dulu. Sebenarnya kepikiran terus bu. Kamu gugup. Ini kan pelajaran kedua. Ini pelajaran pertama pelajaran siapa? Pelajarannya Bu Iya. Bu Iya. Iya. Oh, itu pelajaran apa? Mata pelajarannya apa Bu Iya? Matematika. Matematika. Oh, gugupnya kayak gimana sih? Kan tadi kan Bu Iya kan kayak ngasih pertanyaan. Terus Bu Iya itu sukanya nunjuk-nunjuk bu. Masukannya nunjuk-nunjuk. Terus? Nunjuk-nunjuk kan kayak aku enggak kayak kalau ditunjuk saya aku tuh takut bu, takut jawabnya. Oh, jadi Linda itu gak suka kalau ditunjuk sebenarnya karena takut jawabnya. Kenapa jawab takut? Nanti kalau salah bu, Kalau salah emang dibayangin kalau salah kenapa? nanti mesti teman-temannya diem. Terus aku takut kalau teman-teman itu berpikir kalau salah itu ini kurang pintar, bodoh gitu loh bu. Oh, kayak gitu. Berarti Linda takut orang-orang atau teman-teman itu punya pikiran kalau ih dia mah bodoh gitu. Kalau jawabannya salah bu. Oh, kayak gitu. Nah, makanya bu saya sering mikirnya Seperti itu. Akhirnya Linda di kelas dia. Kalau di kelas itu Linda suka duduk di depan, tengah atau belakang? di belakang sih bu. Di belakang. Kenapa di belakang? Ya karena itu bu, saya takut tadi bu. Itu hanya pelajaran matematika atau pelajaran yang lainnya juga? Sebenarnya tergantung gurunya sih bu. Tergantung gurunya. Kalau mata pelajaran yang lain gimana? Kalau misalnya pelajaran seni budaya, kan gurunya enak ya bu ya. Di depan. Di depan. Tapi kalau misalnya ibu seni budaya itu nunjuk, Nggak apa-apa bu, soalnya nggak pernah nunjuk sih bu. kamu mau nunjuk? Oh, berarti kamu seneng sama dia karena dia tak pernah nunjuk ya? Oh, gitu. Oh, berarti kan di sini itu Linda itu gak suka sama guru yang suka nunjuk-nunjuk. Berarti semua mata pelajaran termasuk prakarya kalau dia suka nunjuk-nunjuk berarti Linda gak suka. Iya. Terus ada satu lagi bu, teman saya bu juga suka nunjuk bu. Temennya nunjuk kayak gimana tuh? Jadi temannya itu tuh aktif ya bu di kelas. Di kelas terus gurunya kan bilang ada yang mau menambahkan gitu kan, ada yang mau jawab selain ini gitu kan. Terus si dia kan diam kan bu, terus dia tiba-tiba nunjuk Linda gitu. Oh, gitu. Terus apa sih perasaan Linda ketika temen ini nunjuk? Nggak aneh ya bu ya. Jengkel. Jengkel ya. ya. Tapi ini itu kan
Linda ditunjuk, Linda pernah nggak mikir hal positif kenapa Linda ditunjuk? Pernah sih Bu. Gimana? Kenapa? Pikiran seperti apa? Mungkin dia niatnya baik biar aku lebih berani lagi. Lebih berani lagi. Berarti Linda bisa dong melihat teman Linda ini dengan kata maksudnya itu kayak kamu bilang lebih ke terima kasih gitu ya. Iya Bu, sebenarnya Sebenarnya bilang terima kasih ke dia, termasuk ke guru-guru juga. Terus gimana lagi? Hal yang merasa kamu gak percaya diri selain ditunjuk kayak gitu? kalau maju ke depan sih Bu. Maju ke depan. Kayak contohnya Kayak presentasi gitu. presentasi. Presentasi kelompok atau individu? Lebih ke individu ya. Malunya kenapa? Malunya Bu, saya itu kan orangnya belibet ya Bu ya. Oh ribet. Terus kadang aku nggak bicara itu, ini udah nutut ini, tiba-tiba loncat kemana gitu Bu. Ya terus pikiran negatif saya itu muncul lagi Bu. Gimana? Pikiran kayak gimana? Pikiran kayak gimana? Munculnya itu ya itu Bu. Sama? Merasa bodoh lagi? Kok gitu? Kok nggak nyambung ya gitu. Tapi kamu sadar kalau itu gak nyambung? Sadar Bu. Sadar? Saya sadar kok. Ini seharusnya gini kok ini malah kesini gitu. Tapi respon teman-teman kayak gimana ketika Linda lagi presentasi? Ini Bu, diem sih Bu. Iya. Berarti mereka sebenarnya paham dong gitu apa? Ya nggak tahu ya, kan perasaannya. Bisa jadi nggak kalau itu semua pikiran Linda? Ya bisa jadi sih. Karena setahu ibu, kalau presentasi itu biasanya gini kan, kayak misal kamu materinya apa, teman-teman materinya apa, berarti kan mereka belum tentu memahami materi yang kamu sampaikan kan? Sebenarnya mereka belum belajar loh sama sekali, ya kan? Berarti di sini kamu bisa dibilang itu dianggap kayak lebih memahami materi ini, ya kan? Berarti kan bisa jadi diemnya mereka, sebenarnya mereka juga lagi, oh ternyata kayak gitu. Ketika Linda ini merasa Linda ini udah lompat, itu apa yang Linda lakuin biasanya? Ketika nyampe, Ya udah Bu, saya lanjutin terus. lanjutin kan? Linda nggak akhirnya nggak diem gitu kan? Nggak dong? Enggak. Berarti yang salah di sini apa? Saya Pikirannya sendiri. Oke, berarti tadi Linda cerita kalau Linda itu di sini sekolah jauh-jauh pengen mandiri, jauh dari orang tua Linda ya. Berarti otomatis Linda juga sosialnya harus bagus. Berarti Linda harus lebih percaya diri, ya kan? Karena ya itu kan kan Linda ingin percaya diri karena Linda merasa di kelas selalu duduk di belakang kan, selalu duduk di belakang, terus kalau duduk sama guru malah takut, terus juga ketika maju ke depan juga suka merasa kayak ih kok nggak jelas, kayak jelas gitu ya, ih kok nggak jelas, itu pikirannya. Jadi itu merubah perilaku Linda menjadi penakut, ya, jadi takut, terus dan pikiran Linda selalu bilang nggak bisa, ya kan, nggak bisa. Terus kalau Linda nggak mandiri, kan kalau kita ini kalau misalnya maju ke depan juga itu tentang gimana ya bilangnya itu. Kalau ngomongin maju ke depan atau ditunjuk atau bicara di depan orang banyak, menurut Linda ini juga maksudnya ke kemandirian atau bukan? Iya sih Bu. Perlu nggak kira-kira kalau kita jauh dari orang? Perlu kan? Kalau misalnya Linda nih mau keluar kemana gitu, apa Linda suka jalan-jalan sendiri? Suka Bu. Oh kak, oke ini malah kamu nggak suka sendiri. Ya ternyata kamu suka sendiri. Kayak gitu. Tapi emang Linda nggak ngerasa kayak ih, kok kayak gak ada temen gitu? Enggak. Enggak.
Enggak. Enggak. Iya, enggak. Berarti menurut Linda nih, baiknya kayak gimana? Yang Ini masalah berbicara dengan orang. yang mungkin baiknya aku berubah perilaku Linda, perilaku yang sebelumnya yang Perilaku seperti apa yang mau Linda lakukan? pengennya ini Bu, enggak takut kalau ditunjuk itu enggak was-was gitu. Enggak was-was. Berani. Langkah apa yang mau Linda lakukan? Aku pengen mungkin belajar. Belajar? Kenapa belajar? Nah, nanti kalau sebelum pelajaran dimulai, aku belajar dulu menyiapkan apa materi yang akan disampaikan, belajar, terus nanti kalau pas ditunjuk bisa jawab. Berarti itu nanti satu hal. Berarti Linda biasanya kalau sekolah nggak belajar dulu toh? Iya, betul apa enggak? Ya Bu, Berarti Linda itu bukan nggak percaya diri, tapi karena emang Linda belum paham materi, ya enggak? iya sih Bu. Iya, oke. Benar kayak gitu? Benar Bu. Oke, berarti harusnya gimana sih Linda setelah belajar gitu ketika kamu dihadapi dengan situasi kayak gitu, kamu harusnya kayak gimana sih? Seharusnya. Seharusnya itu udah Bu belajar, terus Selain belajar, misalnya nih, kalau misalnya ada guru nih, Linda misalkan, jelaskan gimana seharusnya Linda ya udah Bu menjawab terus menjelaskan. harusnya seperti itu. Iya seharusnya. Oke, berarti di sini Linda udah tahu dong ya langkah apa yang mau Linda ambil. Iya. Oke, Iya. berarti oh iya ini mau tanya deh sekarang tujuan Linda sekarang konflik iya tujuannya. Sebenarnya yang pertama Bu, saya ini pengen berani Bu. Yang berani. Iya. Terus yang pikiran tadi loh Bu, itu maksudnya saya nggak lagi memikirkan apa yang belum terjadi gitu Bu. Oke, nggak mikir lagi yang belum terjadi. Terus Itu Bu berani sama pikiran itu. andai kata masalah ini mulai berkurang, hal apa yang bakal Linda lakukan? Mungkin aku akan ini kok jawab Lebih percaya diri ya. Apa yang akan Linda lakukan ketika Linda lagi merasa kurang percaya diri? Biasanya Bu, kalau misalnya nih Bu, saya gagal jawab, saya pulang kelas gitu. Terus mikir Bu, nanti apa ya, nanti kenapa ya gitu loh. Berarti refleksi. Kenapa ya? Terus biar nggak berhenti overthinking nggak Bu? Saya mungkin jajan dulu. Jajan. Ngira-ngira overthinking gitu. Iya. Tapi gini, ibu tuh pengen tahu Linda biasanya nih kan ada lah ya di situasi kayak lagi merasa nggak percaya diri, tapi keadaan menuntut Linda misalnya harus maju atau harus menjawab, itu apa yang Linda lakukan? Belajar. Kalau misalnya detik ini Linda disuruh maju dengan belajar, emang bisa? Biasanya apa sih penunjang biar Linda percaya diri? Misalnya aku sih biasanya kalau ibu pribadi biasanya ketika ibu merasa wah saya dihadapkan dengan orang-orang yang pintar misalnya, rasa insecure itu pasti ada, rasa kecewa itu pasti ada. Cuma ibu biasanya kalau ada di situasi ini, ibu lebih ke kayak
membawa catatan. Jadi ibu tuh lebih pede ngomong depan orang ketika ada catatan. Misalnya seperti itu. Kalau Linda sendiri itu kayak gimana? Mungkin saya juga ini Bu. Pertama sebelum ditunjukkan saya itu cari dulu buku. Cari dulu. Jawabannya mungkin yang agaknya di jawabannya Bu. Terus ya udah Bu, terus disampaikan. Berarti ibu di sini menangkap sesuatu. Berarti fokus Linda di sini. Pertama, Linda mau mengubah cara belajar Linda di kelas. Linda maunya sebelum masuk kelas Linda belajar dulu, mencatat dulu materinya apa. Terus termasuk di kelas nanti ketika guru menjelaskan Linda catat dulu. Seperti itu. Jadi lebih ke persiapan ya. Persiapan sebelum menghadapi apa, entah itu kelas, entah itu seminar, entah itu apapun seperti itu ya. Oke. Berarti baik, jadi tujuan yang ingin Linda capai di konseling ini adalah untuk lebih percaya diri ketika berbicara dengan kelas. Terus kita juga menemukan bahwa salah satu hambatannya itu adalah dari pikiran Linda sama merasa takut salah ya. Nanti kita coba memahami dan kita mengatasi pikiran tersebut bareng-bareng ya, Bunda ya. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau nyimpulin dulu ya. Berarti dari awal sampai akhir tadi sampai sekarang, Ibu itu menyimpulkan bahwasannya Linda itu mengikuti konseling ini, Linda ini lebih percaya diri berbicara depan kelas, menyampaikan pendapat seperti itu kan. Dan hambatannya adalah pikiran Linda yang merasa Linda itu enggak jauh lebih pintar daripada teman-teman di kelas ya kan, yang pertama. Terus juga Linda itu jadi terjadi yang namanya itu membatasi diri. Udahlah biar aja orang lain seperti itu kan. Jadi di sini coba deh Ibu mau ngajak Linda untuk berpikir menurut Linda. Kan kalian makanannya sama ya kan, juga tumbuh kembangnya sama juga ya kan. Menurut Linda apakah semua orang ini berarti bodoh? Enggak sih Bu. Enggak. Kok gitu? Kenapa Linda pikir kalau Linda bodoh sedangkan teman-teman yang lain enggak? Iya Bu. Gimana tuh tadi? Kenapa Linda mikir kalau Linda itu nggak jauh lebih pintar daripada teman-teman? Berarti harusnya teman-teman yang lain bodoh juga dong? Kan sama. Dari makan, dari minum, dari bangun tidurnya kan sama, ya kan? Kenapa tuh? Kenapa Linda mikir yang lainnya nggak bodoh? Ya Bu, mungkin karena pikiran aku Pikiran Linda sendiri. gitu. Terus Linda pernah nggak ngeliat teman-teman Linda ini sebenarnya salah dia dalam melakukan tugas? Enggak, yakin. Ya mungkin ada ya Bu ya. Mungkin ada kan? Mungkin ada. Lalu kenapa ketika Linda ini melihat teman Linda salah, Linda gak bilang dia bodoh? Linda bilang gak ke dia kalau dia bodoh? Kalau dia salah? Enggak kan? Berarti kan Linda cuma takut teman-teman Linda bilang teman-teman Linda bilang ke Linda itu kalau dia bodoh, ya kan? Ya. Sedangkan ada satu momen yang mana itu Linda melihat teman Linda itu salah, entah itu dia presentasi atau apa yang dia ingat sama guru mungkin. Tapi Linda nggak ada kan pikir dia bodoh, ya kan? Berarti di sini itu kita menganggap kalau misalnya kesalahan itu bukan karena dia bodoh, ya. Berarti ini adalah dia lagi proses untuk lebih baik lagi, seperti itu. Jadi Linda jangan beranggapan kalau salah itu Linda itu bodoh, ya. Karena yang salah, yang melakukan kesalahan itu karena manusia ini kan memang kita di agama kita, emang kita itu kan manusia kan diciptakan, manusia itu diciptakan dari kebanyakan lupa dan salah kan ya. Jadi
membayangkan, misalnya besok nih, Iya. kamu di kelas, bayangkan ya, besok kamu di kelas nih, pelajaran ibu matematika. Iya, iya. Matematika. Terus ibu siapa tadi? Bu Iya. Bu Iya. Bu Iya nunjuk kamu, Iya. ya. Kamu lagi di kelas nih, banyak ya teman-teman. Ada berapa anak kelas? 32. Ada 32. Kamu lihat itu 32 orang, kamu di tengah-tengahnya dia. Coba besok Dinda duduk di depan, ya. Oke, Dinda duduk di depan. Dinda bayangin tuh Bu Iya dia nunjuk Dinda untuk mengerjakan di depan. Oke? Iya. Oke. Coba apa yang bakal kamu lakukan? Saya langsung maju ke depan terus menjawabnya Bu. Tanpa tanpa berpikiran teman-teman saya itu berpikiran saya bodoh. tanpa berpikiran kalau aku bakal salah, seperti itu mungkin ya Linda ya. Ya, seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya, coba deh ibu pengen ngajak kamu untuk latihan peran ya. Di sini ibu pengen kamu ini pinjemin buku ya. Anggaplah ibu ini guru yang mau nyuruh kamu mengerjakan. Ibu menjelaskan sesuatu, habis menjelaskan sesuatu. Ibu memberi soal. Ya. Tapi ibu pengen kamu di sini menjawab. Kira-kira kamu di kelas itu bakal kayak gimana? Oh ya. Paham nggak? Jadi bisa kayak gini. Ibu bilang 3 tambah 3, siapa yang menjawab? Saya. Nah, ibu pengen kamu seperti itu. Kita praktekkan satu kali ya. Oke. Tapi bayangkan kamu ini lagi ada di tengah-tengah kelas. Oh ya. Oke? Ibu mau mengasih pertanyaan, anggap ibu ini sebagai guru matematika. Oke anak-anak, 22 dikali 3 berapa? Ibu kasih waktu 2 menit. Saya Bu. Oke Linda, berapa Linda? 66. 66, betul apa enggak? Benar. Benar? Iya. Benar? Oke. Oke, Linda, usahakan ketika ini ibu yang memberikan saran ya. Ketika Linda sudah membayangkan kayak, oh Linda aku harus berani deh besok. Ketika ada guru yang seperti itu dan ketika Linda sudah proper, udah punya jawaban, usahakan angkat tangan tinggi. Karena ini juga penunjang kita buat percaya diri dan itu tuh bikin teman-teman tuh kayak, ih, itu tuh bakal merubah pandangan orang. Kalau tadi Linda mikir kayak takut dipandangnya, berarti besok Linda harus melihat orang tuh memandang Linda tuh kayak, wih keren nih gitu. Bagaimana sih Linda melihat teman Linda yang aktif ini? Keren kan? Keren kan? Dia selalu bilang, pasti dia bilang saya Bu, angkat tangan juga kan dia kan? Jadi jangan bilang saya Bu, kan buat guru sebagian guru yang nggak kenal, dia bakal siapa tadi? Gitu. Oke? Oke, seperti itu. Terus untuk 1 minggu ke depan ya, karena ini kita udah mau di akhir, Linda kan ingin mencoba ya, berarti ibu pengen berarti minggu ini Linda bersedia untuk menjawab paling enggak 2 atau 3 kali mata pelajaran saat berlangsung menjawab. Ya, ibu pengen Linda seperti itu. Terus untuk pemantauan Linda pribadi, ibu pengen Linda nulis nanti di kertas kosong. Isinya itu mata pelajaran, terus apa yang Linda lakukan, apa pikiran Linda saat itu. Misalnya PKN. Terus Linda tulis, aku menjawab pertanyaan ini, misalkan pikiran saya saat itu, misalnya itu saya gugup, tapi saya coba. Hasil dari keterangannya berhasil misalnya. Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi nama mata pelajaran, terus nanti Linda kasih apa, kegiatan apa, ya. Terus berhasil atau enggak gitu ya. Minimal 3 kali. Ya. Apakah Linda tidak keberatan?
Tidak. Akan mencoba? Iya Bu. Akan mencoba. Oke. Seberapa yakin Linda untuk mencoba langkah tersebut? Mungkin karena saya sebelumnya takut ya Bu ya. Mungkin kalau 8, 9 masih kurang ya Bu. Jadi 7 dulu sih Bu. 7 dulu, nggak apa-apa, bertahap ya, bertahap. Tapi 7 ini harus benar-benar kayak, greget, gitu ya, greget, gitu kan kayak, iya, ya kok harus bisa, gitu ya. Apapun, Linda pasti punya teman dekat kan? Ada Bu. Ada teman dekat, Linda ajaklah dia belajar bareng, terus nanti di kelas, ibu mungkin nanti ibu pengen tahu juga gitu kan dari teman dekat dari Linda ini, ibu boleh tahu nggak teman dekatnya siapa? Ada sih Bu. Ada, kamu sebutin aja namanya siapa? Namanya Via Bu. Namanya Via. Oke. Tapi ibu juga bakal mantau Linda. Apakah Linda keberatan? Tidak. Tidak. Ibu bakal mantau Linda dari hasil catatan tadi. Boleh. Hasil catatan tadi ibu bakal mantau Linda dari entah itu dulu mata pelajaran ini. Ya. Linda juga akan ibu pantau lewat temennya tadi, teman dekatnya tadi ya. Bersedia ya? Bisa dia Bu. Untuk lebih baik lagi, Boleh. untuk lebih percaya diri lagi. Ya. Mungkin untuk pertemuan hari ini, apakah ada yang mau Bunda tanyakan lagi atau mau Bunda ya bicarakan sedikit tidaknya? Mungkin sudah cukup ya. Oke, guys, untuk minggu depan kita ketemu lagi. Ini hari Jumat. Minggu depan itu kira-kira mau hari apa ya selain hari Jumat? Sabtu Bu. Sabtu. Iya. Oke, Sabtu ya. Sabtu nanti Linda konfirmasi kayak biasa, biar ibu juga bisa bantu untuk bicara sama ibu mata pelajaran. Ya. Sabtu ini bukan pelajaran matematika kan? Bukan. Bukan. Jangan sampai Linda milih Sabtu karena menghindari mata pelajaran lagi. Enggak kan Bu. Enggak ya? Enggak. Oke. Oke, kita ketemu minggu depan. Ibu izin untuk menyimpulkan dulu ya dari awal sampai akhir. Berarti Linda tadi datang ke sini, Linda merasa gugup, Linda merasa udah mulai gak nyaman ya, karena ketinggalan mungkin bisa dibilang kayak gitu kan, teman-teman kok bisa lebih kayak gitu tapi kok aku enggak ya. Terus Linda datang ke sini, Linda pengen keluar dari rasa nggak percaya diri ini. Terus Linda juga udah ngerti, oh ternyata ini tuh bukan aku yang nggak percaya diri, tapi karena aku belum siap aja sama pelajaran itu. Linda tadi udah bilang kalau misalnya aku mau belajar dulu deh, gitu kan, mau belajar dulu deh, gitu. Makanya tadi ibu kasihlah langkah yang ingin ibu lihat perkembangan kamu seminggu belakang seperti itu ya. Ya mungkin ibu akhiri. Ya silakan udah ini langsung ke kelas lagi ya Linda. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ya, sudah? Ya. Sudah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.